Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu di pembelajaran IPS. Salam IPS, integritas, peduli, semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat, baik, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini ya. Meskipun kita belum bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka secara langsung. Ibu harap kalian di luar sana tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak berkerumun. Materi pembelajaran hari ini adalah dinamika kependudukan Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Indonesia memiliki penduduk yang berjumlah 271 juta jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021. Jumlah ini merupakan hasil dari dinamika penduduk. Apa sih dinamika penduduk itu? Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah kelahiran atau natalis. Yang kedua adalah faktor kematian atau mortalis. Dan yang ketiga adalah faktor perpindahan atau migrasi. Dalam materi dinamika kependudukan hari ini, kita akan mempelajari 5 submateri, yaitu yang pertama adalah jumlah penduduk, yang kedua yaitu persebaran penduduk, yang ketiga yaitu komposisi penduduk, yang keempat yaitu pertumbuhan dan kualitas penduduk, dan yang terakhir yang kelima adalah keragaman etnik dan budaya. Nah, untuk selanjutnya Ibu minta kalian menyiapkan buku catatan kalian untuk mencatat hal-hal penting selama pembahasan materi hari ini. Jadi, kalian mudah memahami tentang materi dinamika kependudukan ini. Jadi, selama pembahasan video ini, kalian harus tetap fokus dan semangat belajarnya ya. Untuk pembahasan pertama, yaitu jumlah penduduk. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2021, Indonesia menempati urutan keempat di dunia, yang dimana urutannya adalah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Yang kedua yaitu persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, yang dimana persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Perhatikan peta kepadatan penduduk di Indonesia yang Ibu tampilkan. Dapat dilihat di situ bahwa Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk yang paling besar. Lokasi Pulau Jawa yang sebagian besar wilayahnya mudah terjangkau menjadi salah satu penyebab persebaran penduduk di Pulau Jawa terus terjadi. Selain itu, Pulau Jawa juga merupakan pusat perkembangan politik pada masa pengaruh Hindu, Buddha, Islam, dan masa penjajahan. Saat ini, pusat pemerintahan yaitu Jakarta berada di Pulau Jawa. Demikian pula dengan kota-kota besar yang sebagian besar berada di Pulau Jawa. Tidak mengherankan apabila sarana dan prasarana di Pulau Jawa lebih lengkap dari wilayah lainnya di Indonesia.
Kondisi persebaran penduduk yang tidak merata merupakan sebuah permasalahan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Karena itu, perlu dilakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang, sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat dikembangkan optimal. Salah satu cara untuk memeratakan jumlah penduduk di Indonesia adalah dengan melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Perpindahan penduduk tersebut tentu dapat dilakukan dengan keinginan sendiri maupun diprogramkan oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentu kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Yang keempat yaitu pertumbuhan dan kualitas penduduk. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk ada dua, yaitu faktor alami dan faktor non-alami. Faktor alami yang pertama terdiri dari kelahiran yang bersifat menambah jumlah penduduk. Yang kedua yaitu kematian yang bersifat mengurangi jumlah penduduk. Sedangkan faktor non-alami yaitu migrasi dan emigrasi. Migrasi yaitu masuknya penduduk ke suatu wilayah yang dimana bersifat menambah jumlah penduduk. Emigrasi keluarnya penduduk dari suatu wilayah yang dimana bersifat mengurangi jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan beberapa hal, yaitu yang pertama, pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Kedua, persebaran penduduk tidak merata. Ketiga, komposisi penduduk kurang menguntungkan karena banyak penduduk usia muda yang belum produktif sehingga beban ketergantungan tinggi. Keempat, arus urbanisasi tinggi. Sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan kerja. Kelima, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Untuk kualitas penduduk dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Di Indonesia, masalah kualitas penduduk yang terjadi dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat kesejahteraan, yang kemudian dapat berpengaruh pada pendapatan per kapita masyarakat tersebut. Rendahnya pendapatan per kapita dapat menyebabkan orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya, sehingga banyak anak yang putus sekolah atau berhenti sekolah sebelum tamat. Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk meningkatkan mutu pendidikan penduduk melalui berbagai program pemerintah di bidang pendidikan, seperti program beasiswa, adanya bantuan operasional sekolah atau BOS, program wajib belajar, dan sebagainya. Untuk tingkat kesehatan juga merupakan salah satu penentu dari kualitas penduduk. Tingkat kesehatan penduduk merupakan salah satu faktor yang menunjang keberhasilan pembangunan. Tingkat kesehatan suatu negara dapat dilihat dari besarnya angka kematian bayi dan usia harapan hidup penduduknya. Hal ini terlihat dari tingginya angka kematian bayi dan angka harapan hidup yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara maju. Selanjutnya yaitu pendapatan. Mata pencaharian merupakan salah satu dari beberapa tolak ukur kualitas penduduk. Pembahasan yang terakhir yaitu keragaman etnik dan budaya. Setiap daerah memiliki kebudayaan yang khas. Keragaman budaya tersebut dapat diketahui melalui bentuk-bentuk pakaian adat,
lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, upacara adat, dan lain sebagainya. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai materi dinamika kependudukan Indonesia. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.